Dengar. Halo, selamat pagi. Pagi. Bisa terdengar ya Bapak Ibu suara kami? Bisa. Baik, sambil menunggu ya Bapak Ibu, kita admit dulu untuk seluruh peserta kelas pajak ya di pagi hari ini ya. Betul. Dan mungkin kita perkenalan dulu Mbak Majid. Boleh? Baik, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian. Senang sekali ya Mbak Majid, pada pagi hari ini kita bertemu melalui media Zoom ini. Betul. Tentunya dalam acara apa Mbak Majid ini? Webinar pengisian SPT tahunan PPh Badan tahun dan, pajak 2020. Dan pada pagi hari ini saya Heri Prasetyo dan saya Wulandari Majid. Kami berdua adalah account representatif KPP Pratama Sleman yang bertugas di seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Ya, pada pagi hari ini kita akan memandu ya, mungkin mengantarkan, nanti akan ada pemateri kita yang sudah kita siapkan tentunya Pak Majid. Betul, ya. Siapakah dia? Siapakah dia? Nanti tentunya dari tim penyuluh. Jadi kita juga ada beberapa tim penyuluh yang sudah join di room Zoom kita pada pagi hari ini. Nanti selain pemateri, teman-teman dari penyuluh juga akan membantu untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Ya. Monggo kalau Bapak Ibu nanti di tengah-tengah materi disampaikan ada pertanyaan, silahkan menggunakan aplikasi fitur chat. Nanti tim di luar yang menyampaikan materi akan menjawab melalui chat juga seperti itu. Atau kalau mau lebih puas gitu, raise hand boleh ya Mbak Majid? Ya bisa. Bapak Ibu nanti bisa langsung raise hand dan nanti tim pemateri akan membacakan langsung, mempersilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan begitu, dan mungkin akan langsung dijawab juga gitu. Ya. Baik, dan pada pagi hari ini kita dioperatori oleh Mas Dino ya. Oleh Mas Dino. Mas Dino sudah siap untuk materinya? Mungkin bisa ditampilkan e-form. Nah, coba di next lagi. Nah, ini yang diperlukan untuk lapor SPT tahunan gitu ya. Yang pertama itu ada NPWP tentu gitu ya. Untuk badan sendiri pasti sudah punya NPWP-nya. Kemudian ada nomor EVIN. Nomor EVIN gitu ya. Formnya ya, seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya untuk materi pengisian SPT tahunan PPh Badan melalui e-form akan disampaikan oleh pemateri kita. Namanya siapa ya Mas Heri? Namanya diperkenalkan dulu dong. Namanya nanti dengan Pak Septa Anis ya Bapak Ibu sekalian. Beliau juga akun representatif di KPP Pratama Sleman dan juga tim penyuluh dari KPP Pratama Sleman. Dan tenang saja, nanti kita juga akan dampingi ya Mas Anis, nanti kita di belakang layar akan menjaga chat-chat dan juga pertanyaan seperti itu ya. Betul. Bapak Ibu nanti silakan yang sudah punya pertanyaan, yang masih bingung gimana caranya, silakan bisa dituliskan di kolom chat atau nanti juga bisa raise hand di tengah-tengah penyampaian materi gitu nggih. Sekian dari saya dan Mbak Majid ya. Saya pamit dulu, nanti kita bergabung di akhir sesi ya, dan saya serahkan waktu dan tempat kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Kepada Mas Anis kami silakan. Monggo Mas Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Untuk kali ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Hari dan Mbak Majid tadi, saya akan menjelaskan teknis nanti cara pengisian di formulir 1771 untuk e-form. Jadi khusus kita pada kegiatan kali ini akan menjelaskan cara pelaporan SPT tahunan badan menggunakan e-form. Jadi penggunaan e-form ini adalah salah satu cara dari banyak cara penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Kenapa kami menyarankan untuk menggunakan e-form? Pertama terlebih tadi sudah disampaikan, sedang kondisi pandemi seperti ini, itu akan sangat tepat sekali menggunakan e-form karena Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke kantor pajak, kemudian tidak perlu berjubel
antri di sini, berkerumun, tidak, walaupun di sini juga tetap menerapkan protokol kesehatan, tapi akan lebih nyaman bagi Bapak dan Ibu bisa langsung melaporkan SPT tahunan badannya dari rumah. Yang kedua, karena memang e-form ini dari sekian banyak cara pelaporan SPT tahunan PPH Badan, dia termasuk yang paling praktis bagi Bapak dan Ibu. Karena bentuknya itu menyerupai formulir fisik, jadi kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan formulir fisik, ini tidak akan, e-form ini tidak akan menjadi menakutkan, karena memang sudah familiar. Nah, kemudian e-form ini bisa dikerjakan setelah kita download formulirnya, bisa kita kerjakan secara offline. Jadi tidak harus melulu online dari awal sampai akhir nanti ya. Dan formulir e-form ini bisa kita simpan sewaktu-waktu. Jadi tidak harus sekali pengerjaan harus langsung selesai, tapi bisa dicicil. Misalnya saya pengen mengerjakan lampiran ini dan ini dulu, baru itu yang bisa dipahami, misalnya kita simpan, kita tutup formulirnya, dan di lain waktu kita bisa buka kembali untuk melanjutkan pekerjaan kita itu. Jadi kami sangat menyarankan menggunakan e-form ini untuk pengisian SPT tahunan PPH Badan Bapak dan Ibu sekalian. Dan khusus untuk pada sesi kali ini, kita masuk ke materinya. Jadi ini kita pelan-pelan saja ya untuk pembahasan ini. Untuk tahap 1, yang perlu Bapak dan Ibu siapkan, yang harus disiapkan, itu adalah yang pasti adalah laporan keuangan. Jadi SPT tahunan ini itu angka-angkanya diambil dari nanti laporan keuangan ini. Laporan keuangan itu apa yang diminta? Laporan keuangan itu 2 yang diminta. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah neraca. Mungkin Mas Dino bisa tampilkan Excel contoh laporan keuangan biar Bapak Ibu yang belum familiar tentang laporan keuangan ini bisa dapat gambaran sederhana. Jadi di sini saya mencontohkan ada satu perusahaan berbentuk CV yang bernama Raja Kapas. Nah, ini laporan laba rugi yang di sebelah kiri yang Bapak dan Ibu bisa lihat, itu adalah menggambarkan kegiatan operasional dari CV Raja Kapas. Jadi selama tahun 2020, CV Raja Kapas ini mempunyai penjualan sebesar 4,7 miliar. Kemudian dia ada pembelian, mungkin bisa di sini dicontohkan mungkin CV Raja Kapas ini adalah perusahaan dagang. Jadi dia membeli barang, kemudian dia menjual kembali. Nah, jadi di situ ada pembelian barang dagangan dan kemudian ada biaya-biaya selama tahun 2020 yang digunakan oleh CV Raja Kapas untuk memperoleh penghasilan atau menghasilkan penjualan. Nah, di laporan laba rugi ini itu memperlihatkan dari kegiatan dagangnya dia dapat berapa dari penjualan, kemudian biayanya apa saja dikurangkan sehingga bisa terlihat laba atau rugi keadaan pada tahun 2020. Itu tentang laporan laba rugi, sederhananya seperti itu. Kemudian terkait satu lagi laporan keuangan yang diminta tadi adalah neraca. Nah, di neraca ini adalah menggambarkan seperti namanya neraca, berarti seimbang ya, berarti kanan dan kiri. Kanan itu kalau Ibu di sebelah kanan lihat atau Bapak sebelah kanan lihat itu ada pasiva, di sebelah kiri ada aktiva. Dan kalau dilihat totalnya di bawah itu sama. Nah, ini apa menggambarkan apa? Yaitu di sebelah kanan itu ada modal. Nah, modal dan laba ditahan ini itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh CV. Nah, itu berbentuk apa? Berbentuk apa itu di sebelah kiri. Sebelah kiri apakah bentuknya dalam kas atau uang, tabungan, nah atau dalam bentuk barang. Nah, seperti itu.
Kurang lebih seperti itu untuk laporan keuangan. Kemudian yang diminta kedua itu adalah daftar penyusutan. Daftar penyusutan ini apakah di setiap perusahaan ada? Bisa ada, bisa tidak. Jadi daftar penyusutan ini ada jika Bapak dan di perusahaan Bapak dan Ibu punya aset tetap. Aset tetap itu apa? Aset tetap itu adalah tadi bisa dilihat di laporan keuangan di bagian neraca, itu aset tetap itu adalah salah satunya contohnya peralatan, mungkin mesin yang mempunyai yang digunakan untuk mendukung memperoleh penghasilan, tapi memiliki masa penggunaan atau masa manfaat itu lebih dari 1 tahun biasanya. Nah itu kita buatkan daftarnya. Contohnya saya di sini, itu dia memiliki CV ini membeli laptop pada tanggal 1 Januari 2020 nilainya 40 juta. Itu asetnya CV ini gitu. Contoh saja ini ya. Nah, boleh balik lagi ke slide-nya tadi. Nah, itu yang perlu disiapkan yang setiap perusahaan harus punya, yaitu laporan keuangan. Itu harus ada semua perusahaan. Kemudian daftar penyusutan ini tidak semua tadi ada bergantung dari perusahaannya punya aset atau tidak. Nah, yang ketiga itu adalah bukti setor angsuran PPh pasal 25. Ini istilah lagi ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan tarif umum, yang mana menggunakan tarif umum itu jadi Bapak dan Ibu tidak menggunakan bukan merupakan UMKM, badan usaha UMKM, dan tidak menggunakan tarif pajak PPh final UMKM, maka Bapak dan Ibu nanti perusahaannya menggunakan, kami istilahnya PPh pasal 25. Nah, jadi mungkin nanti bisa Bapak dan Ibu bedakan dulu, Bapak dan Ibu ini masuk kategori perusahaan yang menggunakan skema pajak yang mana, sehingga nanti tahu dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Jadi, mungkin untuk bisa membedakan Bapak dan Ibu nanti, saya ini menggunakan skema pajak yang mana, mungkin bisa Bapak dan Ibu nanti menjawab pertanyaan seperti ini. Pertama, apakah omset Bapak dan Ibu di tahun 2020 itu lebih dari 4,8 miliar atau tidak? Nah, kalau lebih dari 4,8 miliar, maka dia pasti menggunakan skema PPh pasal 25. Dia tidak terkategori di kami sebagai UMKM. Jadi, kalau seperti itu, maka nanti silahkan disiapkan dokumen bukti setor angsuran PPh pasal 25 jika ada yang disetorkan. Nah, bagaimana jika Bapak dan Ibu yang omsetnya di bawah 4,8 miliar? Nah, kalau Bapak dan Ibu di bawah 4,8 miliar selama 1 tahun omsetnya, itu sebenarnya memiliki opsi untuk menggunakan skema PP 23 tahun 2018. PP 23 2018 itu yang gimana sih? Mungkin Bapak dan Ibu lebih familiar dengan yang istilahnya PPh final UMKM yang tarifnya 0,5%. Nah, itu yang kami maksudkan dengan skema PP 23 tahun 2018. Nah, kalau menggunakan skema PP 23 tahun 2018 yang mana syaratnya adalah salah satunya adalah omsetnya harus di bawah tidak melebihi 4,8 miliar, itu maka Bapak dan Ibu tidak perlu menyiapkan dokumen angsuran PPh pasal 25 itu karena itu bukan skema yang kita gunakan. Jadi apa yang digunakan? Yang digunakan adalah boleh ke halaman slide berikutnya, yaitu peredaran bruto dan pembayaran PPh final. Mungkin bisa dilihat contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu mempunyai rekapitulasi penghasilan dan pembayaran PPh final yang terutang sesuai dengan PP 23 tahun 2018.
Jadi, kalau PP 23 2018 ini, itu adalah Bapak dan Ibu mempunyai kewajiban pembayaran setiap bulan. Jadi kewajibannya adalah setiap bulan. Jadi Januari sampai dengan Desember Bapak dan Ibu buatkan rekapitulasi penghasilannya berapa, kemudian PPh finalnya berapa di kolom berikutnya. Ini contoh, nanti ini kami bagikan ya Bapak dan Ibu, contoh laporan keuangan dan slide-nya pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa coba dilihat lagi nanti setelah selesai sesi ini. Jadi untuk sesi ini kami menampilkan secara sederhana contoh laporan keuangan, kemudian contoh daftar penyusutannya, dan contoh rekapitulasi penghasilan dan pembayaran PPh final PP23 tahun 2018. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang pernah melaporkan SPT tahunan 1771 baik secara fisik, kertas, ataupun pernah lapor ISPT ataupun e-form sebelumnya mungkin sudah familiar dengan ini, kita refresh aja ya Bapak dan Ibu. Oke, di sini kita sudah baru sampai di dokumen apa saja yang perlu kita siapkan. Dan satu lagi, misalnya Bapak dan Ibu mengikuti atau mendapatkan fasilitas yang baru-baru ini ada untuk insentif terkait dengan pandemi, silahkan disiapkan juga laporan realisasi pelaporan penghasilan dan pembayaran PPh final yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang khusus mendapatkan atau mengikuti fasilitas dari pemerintah terkait insentif COVID. Nah, itu dari bisa dilihat slide berikutnya. Oke, sampai dengan tadi dokumen tadi, mungkin Bapak dan Ibu ada yang punya komentar atau masih bingung terkait dengan dokumen apa saja yang perlu Bapak dan Ibu siapkan nantinya. Karena jika tidak ada dokumen-dokumen tersebut, nanti Bapak dan Ibu nanti terkendala ini mengisi di lampiran dan di formulir SPT tahunannya. Jadi perlu dipahami bagi Bapak dan Ibu tadi yang dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Jika tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, biar nanti tidak terlewat satu materi pun gitu. Oke, setelah Bapak dan Ibu menyiapkan dokumen, dari pertanyaan dari CV atau PT Pesona ini, untuk PP 23 DTP ditanggung pemerintah, PP 23 ditanggung pemerintah, itu adalah maksudnya adalah PPh final yang menggunakan insentif COVID itu tadi, itu ditanggung pemerintah, apakah masuk ke penghasilan final atau masuk ke bukan objek pajak. Jadi akan saya jelaskan. Jadi ini mohon disimpan ya Bapak Putu. Nanti saya jelaskan atau Ibu Putu saya kurang tahu. Jadi ini nanti dijelaskan di bagian pengisian omset. Nah. Kemudian ada pertanyaan juga. Selamat pagi Pak, mau bertanya dari Bapak Rizky Indarto. Jika ada perawatan aset berupa peralatan ataupun kendaraan yang diperkirakan dapat menambah umur aset, apakah atas biaya perawatan tersebut diperhitungkan sebagai pengurang akumulasi penyusutan atau penambah harga perolehan aset? Nah, ini mungkin sudah agak lebih dalam ya pertanyaannya, dan belum tentu di semua perusahaan ada, tapi saya coba untuk menjelaskan. Jadi ketika kita melakukan, di sini pertanyaannya, ini kita ada aset nih, kemudian kita lakukan perawatan, dan dari perawatan itu mengeluarkan biaya. Dan dari hasil perawatan itu menambahkan umur aset. Umur aset itu umur penggunaan asetnya. Yang pertama mungkin kita prediksi hanya 2 tahun misalnya. Jadi 3 tahun karena kita rawat. Dan dari perawatan itu butuh biaya, mengeluarkan biaya. Nah, pertanyaannya, apakah biayanya itu tadi
menambah nilai aset atau sebagai pengurang akumulasi penyusutan. Itu. Jadi kalau di pajak nanti mungkin dari teman-teman penyuluh bisa menambahkan jawaban saya. Jadi jika ada aset dan sudah kan kalau di pajak itu yang diakui metode untuk penyusutan atau menghitung penyusutan itu ada dua, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, dengan menggunakan metode tersebut kita bisa menghitung nilai sisa buku. Nilai sisa buku itu adalah nilai perolehan dikurangi penyusutannya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum, mungkin tidak semuanya familiar tentang akuntansi, saya coba jelaskan secara sederhana apa itu penyusutan. Jadi penyusutan itu adalah kalau di pembukuan di perusahaan menggunakan prinsip akuntansi itu, pembelian aset, tadi yang saya bilang ada aset ya, pembelian aset, contohnya mesin, mobil, kendaraan, dan lain-lainnya itu dicatatkan sebagai pengeluaran modal. Pengeluaran modal maksudnya nanti dia tidak langsung akan, walaupun kita mengeluarkan, misalnya saya contoh beli tadi laptop 40 juta ya, 40 juta di daftar penyusutan tadi, itu tidak langsung mengurangi menjadi biaya 40 juta itu tidak langsung menjadi biaya sekaligus di tahun 2020. Walaupun nyatanya di tahun 2020 saya mengeluarkan 40 juta untuk membeli laptop itu. CV Raja Kapas tadi mengeluarkan 40 juta untuk membeli laptop itu. Nah, kalau di pencatatan sesuai dengan prinsip akuntansi tidak langsung dibiayakan sekaligus di tahun 2020. Tetapi dibiayakannya itu adalah kalau kita menggunakan metode garis lurus, contoh laptop ini itu mempunyai masa manfaat biasanya 4 tahun gitu. Nah, 4 tahun ini, selama 4 tahun ini laptop yang senilai 40 juta tadi dibiayakan secara proporsional selama 4 tahun. Jadi kalau misalnya saya CV Raja Kapas tadi belinya 40 juta di awal Januari 2020, maka nilai penyusutannya itu adalah karena dibagi proporsional setiap tahun dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena masa manfaatnya tadi. Sama Mbak Siti. Gitu. Jadi itulah yang kami sebut itu namanya biaya penyusutan. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Apakah tadi dengan ada biaya perawatan menambah umur masa penggunaan, jadi menambah nilai aset yang sudah dibeli atau mengurangi akumulasi penyusutan? Jawabannya menurut pendapat saya adalah tidak, kecuali nilai sisa buku itu bisa berubah jika Bapak dan Ibu untuk kepentingan pajak ya, maksudnya untuk kepentingan pajak itu Bapak dan Ibu harus mengajukan yang namanya ke kami revaluasi aset. Revaluasi aset itu apa? Maksudnya menilai kembali aset. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang menilai ternyata nilai sisa bukunya itu sudah 0 misalnya contoh sudah habis gitu, tapi Bapak dan Ibu melakukan perawatan dan itu memperkirakan masih ada masa manfaatnya dan pengen bisa lagi menyusutkan nilainya, itu nilainya harus dinilai ulang. Nilai sisa bukunya itu harus dinilai ulang. Tentu saja nanti ada metode-metodenya yang diakui oleh pajak seperti apa, karena ada jasa penilai khusus. Tidak sembarangan bisa menggunakan Bapak dan Ibu. Menurut perasaan saya nilainya segini gitu, tidak. Tapi nanti ada penilai yang profesional yang bisa menilai masa manfaat, menilai nilai sisa buku itu. Nah,
Itu kami di istilah di pajak itu namanya adalah revaluasi aset. Dan atas revaluasi aset ini nanti nilainya nanti ada pajak yang terutang. Ya kan? Kelebihannya adalah nanti Bapak dan Ibu bisa bisa menambahkan, bisa ada lagi biaya penyusutan. Oke. Ya mungkin ada gambaran sedikit ya Bapak dan Ibu, dan mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan sangat detail terkait hal ini, nanti fokusnya terlalu jauh ya. Nanti itu pertanyaan yang lebih spesifik nanti bisa dibahas bersama dengan akun representatifnya. Tapi secara gambaran, jika Bapak dan Ibu tidak mengajukan revaluasi aset, maka walaupun ada biaya perawatannya itu tidak mengubah nilai sisa buku ataupun nilai penyusutan secara fiskal. Nah, kalau secara komersial itu silakan laporan keuangan Bapak dan Ibu, monggo saja. Kami tidak mencampuri tentang laporan keuangan yang Bapak dan Ibu gunakan untuk penghitungan untuk Bapak dan Ibu sendiri. Tapi ketika mau dilaporkan di SPT tahunan, itu harus ada penyesuaian disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Gitu. Nah, jadi kalau seperti pertanyaan yang bahkan sebelumnya itu, jika ada revaluasi aset, apakah menambah nilai buku atau harus membuat akun aset baru? Dia tetap aset yang sama, cuma nilainya, nilai bukunya yang berubah. Jadi bukan aset baru. Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu ya, karena ini tidak semua wajib pajak ada revaluasi aset. Jadi nanti malah tidak relate sama banyak peserta. Jadi untuk pertanyaan tentang revaluasi aset mungkin bisa dilanjutkan Bapak dan Ibu nanti dengan akun representatifnya. Oke. Nah, kita kembali ke dasarnya lagi. Setelah tadi kita menjelaskan tentang dokumen apa saja, ini adalah terkait dengan apa yang harus kita harus menggunakan apa sih untuk lapor e-form ini. E-form ini bisa dikerjakan nanti menggunakan laptop ataupun komputer. Jadi tidak bisa menggunakan HP ya Bapak dan Ibu. Karena nanti pengerjaannya hanya bisa di laptop ataupun komputer. Nah, khusus untuk e-form yang akan kita bahas pada hari ini, kita menggunakan e-form versi lama. Kalau Bapak dan Ibu nanti buka di akun DJP online-nya, itu ada tulisan e-form baru dan e-form lama. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas khusus untuk e-form lama. E-form baru itu apa? E-form yang bentuknya PDF. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas yang e-form yang sudah ada lama dari sebelumnya itu menggunakan format tersendiri dan viewer tersendiri. Dan untuk e-form yang lama ini secara native, secara asalnya itu hanya bisa dikerjakan di Windows. Oke. Hanya bisa dikerjakan di laptop atau komputer yang berbasis Windows. Memang ada cara untuk mengakali supaya bisa untuk berjalan di operasi sistem lain, tapi itu tidak ada panduan resminya dari kami. Jadi itu monggo Bapak dan Ibu jika mau mengekspor tentang itu, tapi saya rasa untuk yang berbasis Windows sudah sebagian besar Bapak dan Ibu nanti menggunakan itu, dan ini bisa sangat tepat untuk dijelaskan pada saat kali ini. Oke, selanjutnya. Nah, setelah Bapak dan Ibu tadi menyiapkan dokumen-dokumennya, dokumen fisiknya maksud saya tadi, laporan keuangannya sudah disiapkan, sudah ditandatangani dan sudah distempel, jangan lupa, sudah ditandatangani dan sudah distempel. Kemudian laporan keuangannya itu difoto ataupun di-scan dengan jelas dan dijadikan format PDF. Nah, dokumen-dokumennya tadi itu ya, sesuai dengan tadi yang Bapak dan Ibu skema pajaknya seperti apa. Oke, berikutnya. Nah, kita sekarang dokumennya udah siap, sekarang kita tinggal menghadap laptop. Kita pertama
buka situs www.pajak.go.id. Tampilannya kurang lebih seperti yang tertampil di Bapak dan Ibu. Dan di pojok kanan atas itu ada tulisan login. Itu Bapak Ibu klik, kemudian akan muncul dan Bapak dan Ibu diarahkan ke halaman djponline.pajak.go.id yang sudah tadi disebut-sebut oleh Mas Heri dan Bu Majid. Nah, di sana di Bapak dan Ibu jika sudah pernah daftar di akun DJP Online dan masih ingat kata sandinya, silakan langsung masukkan NPWP, kemudian kata sandi dan kode keamanan. Kode keamanan ini silakan disesuaikan dengan yang tertera di sebelah kirinya atau di atasnya, itu dalam huruf kecil semua. Oke, untuk penjelasan bagaimana jika lupa kata sandi dan bagaimana register, Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa mendapatkan informasinya di luar dari sesi ini. Kita klik login. Nah, ketika klik login, nanti Bapak dan Ibu diarahkan di halaman seperti ini, halaman awal dashboard pelayanan ini. Kemudian di halaman ini silahkan Bapak dan Ibu kemudian klik lapor, karena kita akan melaporkan SPT tahunan. Ini Bapak dan Ibu yang sudah pernah akses DJP Online dan mungkin sudah pernah, dan saya yakin seperti itu, sudah lapor SPT tahunan orang pribadi, sampai dengan langkah ini sudah sangat familiar. Klik lapor. Kemudian di halaman yang tertampil nanti akan ada pilihan bagi Bapak dan Ibu akan melaporkan SPT tahunan dengan cara apa. Karena kita mau menggunakan e-form, kita akan pilih e-form, dan yang e-form yang dipilih nanti adalah e-form versi lama. Jadi nanti ada dua, jangan Bapak dan Ibu bingung, nanti agak sedikit berbeda tampilannya sama ini. Nanti di tampilan atas Bapak dan Ibu nanti tulisannya adalah e-form baru dan e-form lama. Nanti kita klik e-form lama. Kita klik e-form lama, kemudian tertampil tampilan seperti ini. Di sini seharusnya jika Bapak dan Ibu sudah, bukan seharusnya, jika Bapak dan Ibu sudah pernah menyampaikan SPT tahunan secara online, nanti akan tertampil riwayatnya atau historinya di sini. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, untuk Bapak dan Ibu yang baru pertama kali melaporkan SPT tahunannya di laptop atau di komputer itu, silahkan mengunduh atau mendownload viewernya. Di sini disebutkan namanya IBM Form Viewer. Bagaimana caranya menginstalnya? Itu di sebelah kiri di kotak yang warna orange, di sana ada penjelasannya. Boleh di halaman berikutnya, Mas Inu? Nah, untuk membuka di situ tertulis di poin 1 itu adalah ada link itu untuk mendownload viewernya. Itu besarannya tadi mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat nanti kurang lebih 24 MB, jadi tidak terlalu besar. Dan tadi setelah terdownload file untuk penginstalannya diklik 2 kali sampai dengan berhasil terinstall. Bagaimana cara menginstalnya? Bapak dan Ibu bisa lihat di poin 2. Di poin 2 itu ada link lagi. Link lagi itu adalah untuk Bapak yang mengajarkan Bapak dan Ibu bagaimana menginstal viewer yang sudah didownload dari poin 1. Oke, saya rasa di situ sudah sangat sederhana. Bapak dan Ibu saya yakin bisa melakukannya dengan mudah. Oke, itu untuk install IBM Viewer. Ini harus dilakukan terlebih dahulu agar kita bisa membuka nanti file formulir SPT-nya. Lanjut, Mas Dino. Jika sudah terinstall, kita yakin sudah terinstall dengan baik, kita lanjut buat SPT-nya. Di buat SPT-nya ini, di pojok kanan atas di kotak biru itu ada tulisan buat SPT. Kita klik di sana buat SPT, kemudian Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengisi data formulir awalnya.
yaitu apa yang diminta. Yang pertama adalah berikutnya Mas Dino. Tahun pajak 2020 berarti kita mau melaporkan kegiatan usaha kita selama tahun 2020, berarti kita akan memilih tahun pajaknya 2020. Dan memang maksimal yang bisa dipilih 2020. Kemudian isi status SPT-nya normal, jika itu adalah penyampaian untuk 2020, tahun 2020 yang pertama kali, dan pembetulannya otomatis akan terisi 0 di sana. Atau jika Bapak dan Ibu sudah pernah menyampaikan yang normal, maka Bapak dan Ibu lakukan pembetulan ke 1 dan seterusnya. Tapi untuk kali ini kita contohkan adalah normal. Kemudian klik kirim tombol merah itu klik kirim permintaan. Nah, akan ada jika berhasil, akan ada notifikasi berkotak berwarna hijau. Ini menandakan formulir sedang di-download. Kalau Bapak dan Ibu bisa lihat itu di bawah yang kalau di sini kebetulan warna merah ya, bisa jadi tempat Ibu warna atau Bapak warna putih, itu hasil download formulirnya. Hasil download formulirnya ini hanya bisa dibuka menggunakan viewer itu tadi. Selain terdownload formulirnya, nanti di email Bapak dan Ibu yang digunakan untuk daftar DJP online akan dikirimkan kode verifikasi ataupun yang token. Jadi sama saja itu akan digunakan kita di tahap akhir ketika akan mengirimkan laporan SPT kita. Jadi pastikan dapat 2 itu. Pertama formulirnya terdownload, yang kedua adalah token dan atau kode verifikasinya terkirim ke email Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin sampai dengan di sini kita lihat ada pertanyaan atau tidak, Mas Dino mungkin. Tidak ada ya. Di bagian chat ya, Mas Dino. Ketika input di aset saya coba bacakan pertanyaan di chat ya. Di atas lagi ada Mas Dino enggak? Nah, nanti ada tim kami juga nanti yang akan mencoba menjawab. Ada di sini ada permasalahan dari Pak Rahmat Hidayat. Beliau mengalami ada aset yang direkam di ISPT. Nah, Bapak ini menggunakan ISPT ya. Jadi ada cara lainnya ya untuk laporan SPT tahunan itu menggunakan ISPT namanya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah bingung. Mungkin nanti bisa dibantu oleh tim saja. Tidak saya jelaskan secara di depan sini. Takutnya nanti akan banyak yang pecah fokusnya. Mohon maaf ya Pak Rahmat Hidayat. Nanti biar bisa dijawab oleh tim kami melalui chat. Kemudian kita kalau tidak ada kita lanjutkan dulu tadi. Tadi kita sudah sampai dengan Bapak dan Ibu sudah berhasil mendownload formulirnya ya. Dan formulirnya secara default nanti ada di folder download kalau Bapak dan Ibu tidak rubah setting di browsernya. Nah, ketika kita buka foldernya kemudian sudah ketemu filenya, kita klik 2 kali untuk membuka, dia nanti akan otomatis terbuka menggunakan viewer kita tadi. Nah, sampai dengan di sini kita akan langsung mencontohkan bagaimana cara mengisi di formulir 1771. Langsung kita coba dari contoh laporan keuangan tadi yang saya tampilkan. Walaupun ini nama perusahaannya beda ya, jadi diabaikan saja. Kita mau fokus bagaimana cara pengisian 1771. Biar nanti Bapak dan Ibu langsung punya gambaran nih. Kalau cuma slide aja takutnya berbeda nanti dengan Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu temui di laptop Bapak dan Ibu. Jadi kita langsung contoh aja. Kita sudah siapkan nih laporan laba rugi dan neraca. Kemudian daftar penyusutan dan di sini kita contohkan omsetnya di bawah 4,8 miliar dan CV ini menggunakan skema PP23. Mungkin ini lebih banyak relate ke bisa jadi ya banyak relate kepada Bapak dan Ibu.
Tapi jika nanti Bapak dan Ibu berbeda skema yang digunakan, silakan ditanyakan saja ya di kolom chat. Oke, ketika pertama kali Bapak dan Ibu klik 2 kali, inilah yang tertampil. Akan ada kolom yang berwarna abu-abu, kemudian ada kolom yang berwarna merah, ada kolom berwarna putih, dan ada kolom yang berwarna kuning. Jadi kolom yang berwarna abu-abu itu berisi informasi yang tidak bisa diubah sama Bapak dan Ibu. Jadi contohnya di sini NPWP, nama dan jenis usaha itu tidak bisa diubah, clue juga tidak bisa diubah, jadi ya abaikan saja. Kemudian ada kolom, bukan kolom ya, ada apa namanya ini? Isian ya, kolom isian yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini adalah bisa diisi dan menurut sistem, bukan menurut yang diminta oleh formulirnya ini harus diperbaikin, harus diisi. Nah, contohnya di sini nomor telepon dia merah, kita isikan akan lebih memudahkan bagi kami dan Ibu, Bapak dan Ibu nanti untuk komunikasi berikutnya jika Bapak dan Ibu mengisi nomor telepon ini dengan nomor HP. Karena lebih mudah nanti ketika kami membutuhkan penjelasan dari Bapak dan Ibu terkait dengan isian SPT, kami bisa langsung menghubungi Bapak dan Ibu. Jadi bisa saja di nomor telepon itu di awalnya diisi 08 atau berapa, sampai maksimal mungkin, atau hanya berapa, tapi itu harus diisi. Kemudian selanjutnya adalah nomor HP lanjutannya. Nomor fax, di sini dia berwarna putih, maka artinya dia bisa diisi tapi tidak wajib. Bisa diisi atau tidak. Oke. Ini operator kami mesinnya udah handal sekali nih. Gampang. Kemudian periode pembukuan, jika tidak ada pemberitahuan ke kami terkait periode pembukuan yang berbeda dari yang standar digunakan, maka yang standar adalah diisi 1, kemudian yang merah itu adalah diisi dengan tahunnya. Jika kita 2020 berarti diisi 20 sampai dengan bulan 12 2020, kemudian di checklist dalam 1 tahun berjalan. Oke, itu untuk isi di bagian pertama ini. Kenapa harus diisi? Jadi Bapak dan Ibu, tadi sudah saya bilang ada beberapa kolom yang berwarna merah. Nah, kolom berwarna merah ini ketika kita tidak isi, itu kita tidak bisa pindah ke halaman berikutnya. Jadi apapun yang berwarna merah silahkan dicek dari atas ke bawah, silahkan diisi dulu. Sehingga nanti kita bisa pindah ke halaman berikutnya. Nah, kemudian tadi saya sebutkan juga ada kolom yang berwarna kuning. Kolom yang berwarna kuning ini tidak bisa kita isi, tidak bisa kita edit. Dia akan otomatis terisi sesuai dengan nanti isian kita di lampiran-lampiran lainnya. Jadi dia otomatis memindahkan angka dari lampiran lain yang kita isi. Jadi nggak usah dikhawatirkan bagaimana cara mengisi yang kuning ini, dia nanti otomatis. Jadi kalau misalnya menurut Bapak dan Ibu, nanti di kolom kuning ini angkanya kok tidak sesuai ya dengan konsep yang saya bikin, berarti Bapak dan Ibu harus cek dengan lampiran lainnya yang terkait dengan isian tersebut. Dan itu bisa dilihat di link atau tautan yang berwarna biru di sebelah kiri itu nanti bisa diklik, nanti akan menuju ke lampiran terkait dengan angka yang tertampil di kolom kuning. Ini saya jelaskan yang mungkin bersahabat dengan pengguna awal ya Bapak dan Ibu. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan yang cukup dasar, sehingga mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang baru pertama kali bisa mengikuti gitu. Jadi untuk yang sudah pernah sebelumnya ini mungkin hanya refreshment saja. Oke, di halaman induk kita sudah selesai. Kita akan, bukan sudah selesai ya maksud saya, kita sudah mengisi informasi awalnya saja. Nanti di halaman induk kita akan kembali ke halaman induk, karena halaman induk ini nanti akan kita lihat kembali di bagian-bagian akhir. Kita langsung ke lampiran khusus 1A.
kemudian dipilih dari tanda panah itu, kita pilih lembaran 1A, kemudian klik tombol biru buka. Di sini, apa itu lampiran khusus 1A? Itu adalah daftar penyusutan. Kita sudah siapkan tadi nih dokumennya. Daftar penyusutan ada satu barang, aset, yaitu laptop. Kita beli 1 Januari 2020, nilainya 40 juta. Oke. Karena ini adalah laptop, maka dia di situ mungkin ini tidak terlihat ya, bisa di persentase view-nya digedein Mas Dino. Nah, biar bisa kelihatan gitu. Di kolom pertama itu jenis harta yang ditanyakan, karena kita mau ngisi laptop, dia termasuk harta berwujud. Kemudian kelompok harta, di sini ada beberapa pilihan, tapi pengertiannya kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 itu istilah. Kelompok 1 itu yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Jadi laptop ataupun komputer atau peralatan-peralatan kecil itu terkategori di kelompok 1. Maka kita mau mengisi laptop, kita pilih ini menjadi kelompok 1. Jadi Bapak dan Ibu harus sudah cukup paham juga asetnya itu masuk ke kelompok mana. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Setiap kelompok ini mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga nanti mempengaruhi nilai penyusutan di laporan laba rugi dan Bapak dan Ibu semuanya. Oke, kita pilih kelompok 1, Mas Dino, untuk laptop. Kita isi nama hartanya, contohnya laptop. Ya, sesuai dokumen juga di kolom berikutnya pengisian bulan perolehan, kita pilih Januari 2020. Harga perolehannya tadi adalah 40 juta. Karena ini saya baru beli, bukan saya sih, CV ini baru beli, itu nilai sisa buku fiskalnya di awal tahun berarti tetap 40 juta, tetap sama. Karena dia baru beli di tahun itu. Oke, penyusutannya itu adalah garis lurus. Kemudian metode penyusutan komersial, tadi CV ini kebetulan menggunakan garis lurus yang sama dengan salah satu metode yang bisa diakui di penyusutan untuk pajak. Maka penyusutan fiskal tahun ini itu adalah karena belinya dari Januari, maka nilainya adalah Januari sampai dengan Desember itu 1 tahun penuh, berarti dia nilainya adalah 1/4 dari, karena masa manfaatnya 4 tahun tadi, 1 tahun yang jalan sudah pertama, 1/4 dari nilai buku awal tahunnya. Ya. Contohnya itu Asus ROG ya, yang terbaru gitu misalnya. Nah, di situ kemudian setelah kita masukkan nilai penyusutannya 10 juta, nanti di kolom kuning di bawahnya otomatis terjumlah. Itu kalau cuma ada satu ya Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian atas itu ada tombol plus dan minus, itu untuk tombol plus itu jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan aset lainnya. Jika tidak, berarti tidak. Kemudian tombol minus jika Bapak dan Ibu pengen menghapus ya Pak, kolom yang sudah diisi. Nah ini sudah Mas Dino contohkan ada pengisian, tapi karena di laporan keuangan kita nggak ada, nanti bisa dicoba contoh dihapus Mas Dino. Klik tombol minus. Nah, kita coba contohkan hapus coba. Seperti itu simulasinya. Kemudian yang 10 juta yang putih itu tadi, yang di bawah di sini, itu merupakan, bisa dilihat di sebelah kiri, itu adalah jumlah penyusutan komersial. Jadi yang kita isikan di atas di kolom tadi, itu adalah penyusutan fiskal, penyusutan istilah yang sesuai, penyusutan yang kita hitung sesuai dengan aturan pajak. Tapi di laporan keuangan Bapak dan Ibu bisa saja berbeda.
itu namanya yang di laporan keuangan Bapak dan Ibu namanya penyusutan komersial. Jadi nilai penyusutan komersial itu ditulis di bagian bawah tadi, di formula ditulis karena di sini di contohnya nilainya sama, maka saya tulis juga, Mas Dino juga tulis di situ 10 juta. Sehingga di kolom kuning di bawahnya itu selisih antara fiskal, penyusutan fiskal dan penyusutan komersial menjadi 0. Nah, ini cukup penting Bapak dan Ibu, kalau ada penyusutan, jangan lupa dimasukkan nilai penyusutan komersialnya. Nah, karena itu akan mempengaruhi nanti di lampiran berikutnya. Sampai dengan di sini, Bapak dan Ibu, saya rasa cukup sederhana ya contoh yang kita berikan. Jika sudah selesai, kita lanjut lagi ke lampiran berikutnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan, kita dari induk langsung ke lampiran terakhir gitu. Jadi mengisi SPT memang seperti itu. Kita mengisi dari lampirannya dahulu, baru nanti kita kembali ke induk. Jadi jangan Bapak Ibu jangan bingung, karena memang pengisian SPT itu induk itu hanya rekap dari lampiran-lampiran yang kita isi. Jadi memang cara yang tepat adalah kita mengisi lampirannya terlebih dahulu. Baik Mas Dino, kita ke lampiran di atas 1A itu lampiran 6. Kita klik buka. Lampiran 6 ini kita akan mengisi daftar penyertaan modal perusahaan kita pada perusahaan afiliasi ataupun lainnya. Jadi jika Bapak dan Ibu yang tidak familiar dengan ini, mungkin memang tidak ada penyertaan kepada perusahaan afiliasi. Dan ini tidak semua perusahaan ada penyertaan modal ke perusahaan lain. Makanya di CV yang saya contohkan ini pun tidak ada, sehingga untuk ini kita tidak perlu isi, kita lewatkan saja. Kita lanjut ke lampiran 5. Klik buka. Di lampiran 5 ini langsung ada yang merah nih, berarti kita harus isi. Di lampiran 5 ini saya tidak contohkan ada di lampiran 5 ini apa yang diisi di sini? Yang diminta di sini di bagian A itu adalah daftar pemegang saham dan atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Jadi di kolom pertama itu ada nama, bolehlah nama saya juga nggak apa-apa. Alamat. Kemudian di sebelahnya ada NPWP. Saya yakin pemegang saham atau pemilik modal biasanya ada NPWP-nya. Dan sekarang pun daftar NPWP badan, semua yang ada di akte itu harus ada NPWP-nya. Jadi saya sangat sarankan NPWP-nya diisi ya Bapak dan Ibu. Kemudian jumlah modal itu saya contohkan karena ini CV, sangat bisa jadi pemilik modalnya hanya 1. Dan di neraca ada keterangan modal, di sini dicontohkan 100 juta. Kita contohkan itu semua milik saya. Saya yang memasukkan modal 100 juta. Sehingga karena saya semua yang memasukkan modal di bagian persen, saya bikin 100%, dan karena ini bentuknya CV, di bagian dividen tidak ada dividen. Kalau bentuknya PT sangat mungkin ada bentuk dividen karena ini CV tidak terbagi dalam saham. Oke, itu contoh untuk yang pengisian daftar pemegang saham. Di bagian B, nah itu diminta daftar susunan pengurus dan komisaris. Jadi sama diminta nama, alamat, NPWP, dan jabatan. Jadi bisa saja di sini lebih dari 1 orang. Misalnya ada direktur, ada bendahara. CV ada bendahara nggak sih? Ya mungkin aja ada ya. Jadi mungkin ada direktur, ada manajer, dan sebagainya. Jadi silahkan dituliskan di situ. Mungkin di aktenya ada 2 orang atau lebih, bisa dituliskan di sana juga. Jika yang di akta itu selain sebagai pemegang saham atau pemilik modal, dia juga sebagai pengurus dan komisaris. Jika tidak, ya silahkan disesuaikan saja. Bagaimana menambah atau mengurangi yang sudah diisi, itu ada tombol plus dan minus yang berlakunya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya.
Ini kayaknya Mas Dino pengen memasukkan tim penyuluhan semua jadi komisaris, pengurus di CV ini kayaknya. Oke. Jika sudah dipastikan semua yang merah tidak ada lagi, kita lanjut ke lampiran berikutnya. Di bawah tidak ada lagi ya, cuma ada bagian A dan B. Sudah tidak ada yang merah, berarti kita bisa melanjutkan ke halaman berikutnya, itu di lampiran 4. Di lampiran 4 ini, Bapak dan Ibu diminta mengisi di bagian A, itu adalah PPh final. Nah, kembali lagi nih. Tadi dicontoh, perusahaan ini adalah perusahaan dagang dan menggunakan skema PPh final. Nah, tapi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu pertanyaan yang masuk ya Bapak dan Ibu. Sepertinya ada pertanyaan daripada nanti kelewatan jauh dan Bapak dan Ibu nggak nyambung, kurang nyambung lagi dengan bahasan ini. Tadi disebutkan ada dividen, kemudian kalau di CV itu pengambilan laba oleh pemilik modal itu istilahnya, kita lanjut lagi Mas ini ke pengisian. Kita sudah sedikit lagi nih, udah lampiran 4. Nah di lampiran 4 ini itu diisi dengan penghasilan yang yang di peraturan pajak itu maka kita laporkannya di mana? Laporkannya adalah di bagian bawah, benar, maksudnya benar itu. Di lampiran 4 ini di bagian bawah itu adalah jenis penghasilan lainnya di angka 14. Kita isi jenis penghasilannya bisa kita tulis mungkin PP 23 tahun 2018. DPP-nya sesuai dengan contoh ini omsetnya 4,7 miliar. Tarifnya 0,5. PPh-nya otomatis terhitung 23.500.000. Oke, sampai dengan sini Bapak dan Ibu bisa paham ya. Ini contoh yang di atas kita hapus karena tidak ada di laporan keuangan kita. Nah, pertanyaan kemudian ini nyambung ke pertanyaan awal tadi. Bagaimana kalau saya mengikuti insentif pajak terkait dengan PPh final UMKM ini yang ditanggung oleh pemerintah? Kita nggak bayar pajaknya, kita dari perusahaan ini tidak bayar pajaknya, tapi hanya melaporkan di situs DJP online omset kami sekian dan PPh final yang ditanggung pemerintah sekian. Jadi pajak yang kita laporkan di laporan realisasi itu dibayarkan oleh pemerintah. Bagaimana cara pelaporannya? Hanya bayar dari Januari sampai dengan Maret saja mungkin. Bulan April dan seterusnya kita tidak bayar. Nah, bagaimana pelaporan di sini? Pelaporan di sini tetap dilaporkan 1 tahun penuh. Jadi bukan dilaporkan di bukan objek pajak atau tidak dilaporkan, tapi dilaporkan semuanya total selama 1 tahun itu di ini, maka kita akan juga kosongkan. Oke, setelah selesai di lampiran 4, kita lanjut ke lampiran 3. Oke. Kita lanjut ke pengisian kembali. Itu di lampiran 3, sekarang apa yang diminta? Lampiran 3 ini adalah menjelaskan tentang kredit pajak. Kredit pajak, apa itu kredit pajak? Istilah baru lagi nih bagi yang mungkin pertama kali laporan SPT tahunan. Jadi kredit pajak itu adalah selama tahun 2020 ini Bapak dan Ibu mungkin melakukan transaksi kepada pihak kepada rekanan-rekanan Bapak dan Ibu yang mereka wajib memotong pajak. Jadi misalnya Bapak dan Ibu contohnya nih ya, contoh. Bapak dan Ibu ini atau CV ini itu melakukan penjualan barang ke bendaharawan pemerintah. Misalnya saya jual, CV ini jual misalnya kasur.
ke SD ataupun ke dinas pendidikan contohnya. Nah, dinas pendidikan di sini sebagai bendaharawan pemerintah itu wajib memotong pajak. Pajak apa yang mereka potong? Itu di kami menyebutnya PPh pasal 22. Jadi mungkin Bapak dan Ibu nanti akan belajar apa keuntungan Bapak dan Ibu. Jadi keuntungannya seperti namanya, ini adalah kredit pajak. Kredit pajak itu intinya kita sudah bayar pajak dan itu nanti akan mengurangi pajak yang akan kita bayar, yang akan kita hitung nanti di induk. Angka di sini nanti akan pindah ke halaman induk mengurangi pajak yang akan kita bayar. Makanya namanya kredit pajak. Ya, kita ke lampiran 2. Di lampiran 2 ini kita diminta mengisi mengisi harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Apa artinya secara komersial? Berarti Bapak dan Ibu tinggal buka laporan laba ruginya saja. Oke, laporan laba rugi ini laporan rugi komersial yang Bapak Ibu gunakan untuk kepentingan Bapak dan Ibu, ini dipindahkan di lampiran 2 tadi. Yang diminta tadi apa? HPP dan biaya-biaya. Di HPP tadi di laporan keuangan disebutkan ada 2 miliar pembelian. Berarti kita masukkan 2 miliar ini itu di kolom HPP. Nah, di laporan keuangan bagian HPP hanya ada pembelian, berarti di kolom pembelian di SPT tahunannya tadi cukup kita isikan 2 miliar dari pembelian. Kemudian di bagian biaya itu ada biaya-biaya nih. Ada beberapa jenis biaya. Ada biaya gaji karyawan, biaya gaji direktur, biaya transport, biaya listrik, dan sampai dengan biaya promosi. Nah, sedangkan di perincian di sini mungkin saja ada yang tidak sesuai atau tidak ada dari laporan keuangan, berbeda gitu. Gimana caranya? Caranya ya silahkan yang ada itu dimasukkan ke sesuai dengan yang ada di laporan keuangan. Contohnya biaya gaji tadi ada 2, biaya gaji karyawan dan biaya gaji direktur. Itu silahkan ditotalkan 1 miliar totalnya, dimasukkan ke bagi kolom biaya usaha lainnya di nomor 2, gaji, upah, dan seterusnya itu. Kemudian ada biaya transportasi, nilainya 100 juta. Kemudian nomor 4 biaya penyusutan tadi ada 10 juta. Biaya sewa ada tadi 200 juta. Ada apa lagi yang belum kita masukkan? Yaitu biaya listrik dan biaya promosi. Biaya transport udah belum, tadi 100 juta udah kayaknya ya. Berarti tinggal biaya listrik dan biaya promosi. Nah, kita lihat nih, ada nggak tuh dari nomor 1 sampai dengan nomor 13? Sepertinya tidak ada yang cocok. Kalau tidak ada yang cocok, kita masukkan ke kotak Pandoranya itu di nomor 11 biaya lainnya. Totalnya tadi, biaya listrik 200 juta, biaya promosi 150 juta, totalnya berarti 350 juta, kita masukkan ke biaya lainnya. Begitu. Sehingga total biayanya 1.660.000 itu sama dengan total biaya yang ada di laporan keuangan, dan total HPP sama dengan total HPP di laporan keuangan. Oke, sampai dengan di sini sudah cukup jelas saya rasa. Ada pertanyaan? Biaya promosi ada nomor 10. Oh iya, benar. Bagus sekali. Jadi sudah benar biaya promosi. Terima kasih koreksinya.
Saya kayaknya kurang ngopi ini, kurang fokus sudah. Jadi biaya promosi kita masukkan di nomor 10, benar. Terima kasih ke siapa tadi? Mas Dino. Terima kasih ke Ibu Yuni dari PT Udaka Indonesia, sangat teliti sekali. Jadi kita masukkan 150 juta itu di nomor 10 biaya promosi, ya benar. Kemudian biaya lainnya yaitu tinggal biaya listrik tadi ya. Oke. Kemudian sampai dengan di sini pengisian. Oke, kita lanjut. Cukup dengan refresh-nya tadi terkait pengusaha kena pajak. Kita lanjut ke selesai lampiran 2, kita ke lampiran 1. Di lampiran 1 ini adalah perhitungan penghasilan neto fiskal. Perhitungan penghasilan neto fiskal. Berarti kita akan menghitung secara aturan perpajakan berapa sih penghasilan bersih kita. Oke, di bagian peredaran nomor 1A, peredaran usaha, di sini tidak otomatis terisi, kita isi sesuai dengan laporan keuangan komersial kita 4,7 miliar. Di sini contohnya. 4,7 miliar. Bapak dan Ibu bisa perhatikan, di huruf B, huruf C, itu otomatis terisi dari lampiran 2 tadi, yang kita isi tentang HPP dan biaya-biaya. Nah, di bagian D, dia akan, karena berwarna kuning, dia otomatis menghitung. Kemudian di bagian E dan F ada penghasilan dari luar usaha dan biaya dari luar usaha, ini tidak ada di contoh kita, berarti ini kosong. Sehingga penghasilan neto dari luar usaha itu kosong, jumlahnya di bagian H itu 1 miliar 40 juta, penghasilan neto komersial luar negerinya 0, tidak ada, sehingga jumlah penghasilan neto komersial 1,04 miliar. Ini di bagian di angka 3 ini, sesuai dengan namanya, penghasilan neto komersial. Berarti kalau komersial harusnya angka ini sama seperti dengan di laporan keuangan Bapak dan Ibu. Kita pastikan sudah sama, karena namanya komersial, berarti harus sama dengan di laporan keuangan kita. Oke. Kemudian apa yang menjadikan dia bisa jadi penghasilan fiskal? Yaitu karena ada penghasilan yang dikenakan, karena ada koreksi-koreksi di bawahnya. Koreksi atau penyesuaian fiskal positif dan negatif. Nah, karena kita tadi menggunakan, CV ini menggunakan skema PP 23 tahun 2018, yang mana penghasilannya itu dikategorikan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final. Saya sudah singgung sedikit tadi, PPh final atau penghasilan yang dikenakan PPh final tadi itu hanya dilaporkan di lampiran 4 kalau saya tidak salah ya. Di lampiran 4 saja berapa pajaknya tadi, berapa penghasilannya, berapa tarifnya, berapa pajaknya, dan tidak lagi dihitung di induk ya. Nah, di lampiran 1 ini penghasilan neto fiskal yang kita akan cari di lampiran 1 ini nanti akan pindah ke induk. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah, paling bawah Mas Dino, di situ penghasilan neto fiskalnya jadi sama nih, karena sama dengan penghasilan neto komersial. Sedangkan tadi, karena ini sudah dikenakan penghasilan final, kita tidak pengen angka ini pindah ke induk, karena sudah dikenakan PPh final. Nah, bagaimana caranya supaya penghasilan neto fiskal ini tidak pindah ke induk? Maka kita harus menjadikan 0 di penghasilan neto fiskal ini. Caranya adalah dengan dibagi di angka 4, itu adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, itu nilainya kita bikin sama persis seperti angka 3-nya. Sehingga setelah kita isi itu, kita lihat di bawah, nilainya menjadi 0. Di tahap ini krusial Bapak dan Ibu, karena nanti kalau Bapak dan Ibu lupa mengisi di angka 4, di induknya nanti akan muncul pajak yang harus dibayar. Sedangkan yang namanya PPh final, jika semua penghasilan sudah dikenakan PPh final, maka seharusnya di induk tidak ada pajak lagi yang harus dibayarkan.
Oke. Kita selesaikan sampai induk dulu aja mungkin Mas Dino. Ini sudah selesai di lampiran 1. Tidak ada koreksi lainnya karena semuanya dikenakan PPH final, tidak perlu ada koreksi atau penyesuaian. Kita klik di bagian induk. Di bagian induk, angka 1 penghasilan neto fiskal dia 0 karena di lampiran 1 tadi kita isi 0. Sehingga di bawahnya semua menjadi 0. Oke, kita ke induk lanjutan. Kita klik buka, itu di bawah di angka 15 itu muncul PPH final yang sudah kita isikan di lampiran 4 tadi. Di bagian bawah, Mas Dino, dulu. Kemudian di nomor 17 bagian H ada lampiran-lampiran, silakan di checklist yang sesuai dengan lampiran yang akan kita lampirkan. Di sini dilampirkan ada laporan keuangan yang otomatis terchecklist, transkrip, nanti kita akan bicarakan ini. Kemudian ada daftar penyusutan terchecklist. Nah, silahkan di checklist jika ini tadi contohnya kita menggunakan PPH final PP 23 atau yang dulu namanya PP 46 tahun 2013, itu silahkan di checklist di huruf L. Nah, kita lihat di bawah itu ada yang masih berwarna merah. Bagian bawah ini tempat kita isi mungkin Sleman. Kemudian di bagian tanggal silakan diklik kotak di sebelah kanannya itu munculkan kalender, klik tanggalnya, tanggal kita membuat SPT. Tanda tangan tidak usah diapa-apakan karena ini elektronik. Kemudian nama lengkap boleh diisi nama pimpinan, bukan nama perusahaannya ya, nama pimpinan. Dan kemudian di bawah NPWP pimpinan. Mohon diisi dulu Mas Dino supaya kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. 00 dulu aja coba contoh. Nggak sama, ini tadi nggak apa-apa. Oke, itu contoh saja ya. Intinya diisi dengan NPWP direkturnya. Oke, jika sudah di bawah kita pastikan tidak ada yang merah lagi, sekarang kita isi lampiran terakhirnya, yaitu adalah lampiran yang tadi sempat saya sebut namanya transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, di sini di bawah tulisan induk lanjutan itu ada tanda panah yang bisa Bapak klik dan kemudian Bapak bisa lihat itu ada 8 jenis kegiatan, kategori jenis kegiatan usaha. Silahkan dipilih sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Ada industri, ada dagang, ada konvensional, syariah, asuransi, non kualifikasi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan. Jika tidak ada yang cocok, silakan masukkan ke non kualifikasi. Tapi karena kita contohnya di sini adalah perusahaan dagang, saya pilih perusahaan dagang. Kemudian setelah diklik itu, klik buka halaman. Diklik buka halaman ini, di sini kembali Bapak dan Ibu menemukan istilah neraca dan laba rugi. Nah, karena ini adalah kutipan dari laporan keuangan sesuai namanya, silahkan buka kembali laporan keuangan Bapak dan Ibu. Nah, kita pertama untuk mengisi neraca, kita lihat neraca. Di sana tertulis kas dan tabungannya 1 miliar berapa tadi? 110 juta. Kemudian ada aktiva berupa peralatan. Kita lihat ada nggak peralatan di sini? Jika tidak ada, masukkan ke aktiva tetap lainnya di angka 14. Contohnya di sini 40 juta dan ada akumulasi penyusutan tadi 10 juta. Sehingga totalnya di bawah 1.160 juta sudah sama. Jika sudah, kita pindah ke bagian sebelah kanannya. Di sini ada modal saham 100 juta. Angka sudah benar itu Mas Dino kayaknya. Tidak perlu minus kayaknya. Ya enggak sih? Oh iya, harus minus ya, betul. Karena nilainya 1.140 juta. Jadi perlu diingat, angka 15 akumulasi penyusutan nilainya harus diminusin. Karena nilai itu mengurangi nilai aktiva tetap kita. Kemudian modal saham ada 100 juta, di angka 16 di kolom keduanya. Kemudian ada laba ditahan tahun ini senilai 1.040 juta.
Sehingga jika Bapak lihat dan Ibu lihat di kolom neraca ini kanan dan kiri nilainya sama. Berarti itu sudah mengindikasikan benar pengisian kita. Kemudian di laporan laba dan rugi, penjualan bersih kita lihat di laba rugi tadi 4,7 miliar. $4,7 miliar. Di bagian pembelian 2 miliar. Kemudian biaya, ada beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Karena ini biaya-biayanya nggak terkait dengan itu, kita masukin ke berapa total tadi Mas ini? 1.660.000.000. Masukin ke beban umum dan administrasi contohnya. Sehingga terlihat laba bersih di bawah itu 1.040.000.000 atau laba usaha itu sama dengan di laporan keuangannya. Oke, sampai dengan di sini kita hanya memindahkan saja laporan keuangan ke transkrip, sesuai namanya hanya transkrip, dan pastikan laba usahanya seperti dengan di laporan keuangan laba rugi kita, di neraca totalnya kanan dan kiri sama dan sama dengan di neraca kita. Jika itu sudah berhasil Bapak dan Ibu lakukan, di transkrip ini sudah selesai, bisa kita klik. Bagaimana cara kembalinya? Kita klik di kanan atas itu ada tombol sebelumnya, warna biru, kita klik. Nah, kita akan kembali ke induk lanjutan. Ini sudah tidak ada yang merah, kita pastikan. Kemudian kita klik. Ya, terima kasih Hasdina. Kita klik di bagian atas, kita klik submit. Nah, diklik di halaman submit ini, Bapak dan Ibu nanti ditampilkan kolom-kolom untuk mengunggah lampiran-lampiran yang sudah Bapak dan Ibu siapkan tadi. Tadi di awal sudah kita bagian persiapan, kita sudah siapkan dokumen-dokumen itu dalam bentuk PDF ya Bapak dan Ibu. Nah, ada berapa file PDF nih yang Bapak dan Ibu harus siapkan. Nah, kita lihat di formulirnya. Dalam case contoh kita kali ini, nah, unggah lampiran yang pertama itu adalah laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu tadi ada 2, laba rugi dan neraca. Silahkan dijadikan satu file PDF memuat 2 laporan ini. Oke. Jangan lupa ditandatangani dan distempel nanti. Ini hanya untuk contoh, tidak ada tanda tangan dan stempelnya. Ini operator kami Mas Dino sedang mencoba menjadikannya PDF biar bisa mencontohkan bagaimana cara menguploadnya nanti. Belum disiapkan tadi ternyata, mohon maaf. Rekap bruto. Jadi kalau penamaan filenya terserah yang memudahkan Bapak dan Ibu mencari filenya. Tapi yang jelas formatnya harus dalam bentuk PDF. Kita kembali ke formulirnya, mungkin Mas Dino. Nah, pertama diminta laporan keuangan. Kita klik unggah lampiran. Pilih filenya. Oke. Perhatikan ukuran maksimalnya adalah 20 MB untuk laporan keuangan. Biasanya sih tidak sampai segitu. Yang kedua itu diminta rekapitulasi penghasilan bruto. Kita pilih lagi. Kemudian diminta daftar nominatif. Kita itu tidak ada, jadi tidak perlu kita upload apapun. Yang keempat juga tidak perlu, karena kita tidak ada. Yang perlu adalah semisal Bapak dan Ibu perusahaannya mengikuti insentif, maka di dokumen lampiran lainnya bisa diupload itu. Jika ada dokumen lainnya yang pengen diupload, itu adalah dan tidak terkategori yang di atasnya, silahkan masukkan ke dokumen lainnya. Jadi kalau misalnya nih, dokumen lainnya ini saya ada beberapa dokumen nih Pak. Misalnya
bukti potong, misalnya ya. Kemudian ada laporan realisasi, itu bagaimana kan ada banyak PDF-nya Pak, gitu. Sedangkan kolomnya cuma ada satu tuh, dokumen lampiran lainnya bisa ditambahkan, kolomnya enggak Pak. Jawabannya tidak bisa ditambahkan, tapi Bapak dan Ibu silahkan siapkan, silahkan gabungkan beberapa dokumen itu menjadi satu dokumen PDF. Sehingga semua lampirannya itu masuk ke dalam satu PDF untuk satu kolom dokumen lainnya. Dan perlu diingat, maksimalnya untuk dokumen lainnya itu ukurannya adalah 5 MB. Nah, ini dicontohkan oleh Pak Dino. Sudah digabung nih, ada realisasi dan lain-lainnya, ada realisasi dan penyusutan, nah digabung. Nah, sampai dengan di sini semua sudah siap untuk dilaporkan. Kita tinggal masukkan kode verifikasi dan ingat kembali bahwa tadi di awal ketika kita kirim permintaan di DJP online untuk mendownload formulir, ada terkirim juga kode verifikasi ataupun token ke email Bapak dan Ibu sesuai dengan yang didaftarkan di DJP online. Nah, verifikasi itu ada 6 huruf ataupun angka, nanti dimasukkan ke situ, diketikkan di sana, dan pastikan jika ada huruf, maka dia adalah huruf kapital. Jadi tidak menggunakan huruf kecil. Nah, nanti kalau sudah selesai, klik submit. Dan ini jangan diklik submit ya, Mas. Karena ini contoh, oke? Nah, bagaimana untuk pengisiannya? Nanti kalau berhasil ataupun tidak berhasil, setelah klik submit ada notifikasinya. Atau apapun kendala yang Bapak dan Ibu temui ketika submit ini, jika Bapak dan Ibu tidak bisa menyelesaikannya sendiri, silahkan konsultasi dengan AR-nya masing-masing. Oke. Jika sudah berhasil, submit SPT berhasil, Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan email baru dari kami, itu bukti penerimaan elektronik namanya, BPE, bukti penerimaan elektronik yang akan diterima Bapak Ibu sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah menyampaikan SPT tahunan PPh badannya. Seperti ini di email. Oke. Nah, sampai dengan di sini secara sederhana kita sudah mencoba tadi mencoba melaporkan SPT tahunan 1771 badan yang menggunakan skema PP 23 tahun 2000.